wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 ingin menampilkan drama yang berjudul Jejak Jalan Menuju Singgasana. Saya Bintang Hidayat Lemah sebagai Kandedes. Saya Brian Abdul Wardana sebagai Nara. Saya Diri Pratama sebagai Hindu Kelamtu dan Penduduk. Saya Asrina Ulfatul Anissa sebagai Nara. Saya Cimita Anustiana sebagai Dayang 2. Saya Serhin Fitramawati sebagai Dayang 4. Saya Siti Syarah sebagai Dayang 3. Saya Septian Abbas sebagai Dayang 1. Saya Rutika Hayana Sanani sebagai Jinam. Saya Ramya Fitramesti sebagai Mira. Saya Risma Gustina sebagai Sari. Saya Satria Putra Setiawan sebagai Brahmana Rogawi. Saya Cindy Wulandari sebagai Wulan. Saya Ditya Firman Maulana sebagai Bujo. Saya Rahman Antara Saramani sebagai prajurit 2. Saya Gregory Nirmata sebagai prajurit Anusapati dan Brigson. Saya Bisa Kristiawan sebagai Pugandri dan Penduduk. Selamat menyaksikan. Jejak darah menuju Singgasana. Ken Arok dikisahkan sebagai putra Gajah Parang dan seorang wanita desa Pangkur bernama Ken. Sejak lahir, hidup Ken Arok penuh kesulitan. Ditinggalkan sejak jauh karena dibuang di pemakaman dan akhirnya ditemukan serta diasuh oleh seorang pencuri bernama Lembong. Seiring waktu, Ken Arok tumbuh menjadi pemuda berandal, suka mencuri dan berjudi, hingga membuat Lembong terlilit banyak hutang. Ia pun diusir, lalu diambil sebagai anak angkat oleh Bango Sampara, seorang berjudi dari desa Arok. Namun, setelah diangkat Bango Sampara, Ken Arok tetap menjadi seorang berjudi dan perampok. Aku dengar kalian bukan emas, perhiasan. Saya sekarang. Untuk apa kau melakukan itu, Arok? Kami hanya rakyat biasa. Aku butuh kekuatan, butuh modal untuk membangun masa depan. Dunia tidak memberi tanpa diambil. Tapi itu milik kami, gaji Wijapres, bukan hasil mencuri. Kerja keras dan selalu cukup. Kepada yang berani mengambil adalah yang berkuasa. Arok, kami tidak ingin masalah, kami ingin meninggalkan kami dalam masalah. Benar atau salah? Tidak ada pihak keras. Kalau begitu, ambillah. Kami bukan tanpa perlawanan. Kami penting perempuan, tapi kami tidak diam dan tidak diam. Betul, kau bukan raja, kau tidak punya hak memperlakukan kami seperti ini. Dan kalau kau melanggar pikirkan, kepala akan sekeras pagi untuk ditumbuk. Yang berani, berani dari banyak orang. Kemudian muncul masalah menurut apa yang kau berani. Baik,
melainkan atas paksaan dan keinginan sepihak dari seorang penguasa. Di sisi lain, Ken Arok yang belajar di Padepokan Dharma Widya selama bertahun-tahun, kini ia tumbuh menjadi pemuda yang tangguh, berwibawa, dan cerdas. Ilmu keprajuritan, strategi, dan diplomasi telah kuasai dengan cepat. Cuma bukan orang seperti ini. Aku memperkenalkan kepada penguasa di sana. Aku adalah baik, aku bersedia. Mereka melakukan perjalanan menuju Temakan, sebuah wilayah yang kuat namun ingin dibawanya karena diperintah dengan tangan besi. Saat memasuki gerbang istana, para penjaga langsung memperhatikan sosok Arok yang gagah dan penuh percaya diri. Siapa kalian? Apa yang sudah di sini? Aku Brahmana Wongso, pemuda bersamaku bernama Ken Arok yang datang untuk mengabdi sebagai prajurit Temakan. Ya, sudah lama. Siapa itu? Ia bernama Ken Arok. Aku membawa tentang aku melihat sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Keberanian, kecerdasan, dan taktik. Ken Arok, apakah benar bagi mengabdi sebagai prajurit Temakan? Pada yang mengaku, awal tentang tidak baik. Baik, bentarlah. Aku ingin melihat Temakan. Hebat Arok, kau pantas. Ken Arok, aku baru pertama kali melihat apa istimewanya jadi budak kalian ini? Gusti, pemuda itu berasal dari anak biasa, tetapi mereka
selesai berbicara dengan para dayang, Ken Arok tanpa sengaja berpapasan dengan Ken Dedes. Tanpa sapaan, angin menyikap kain badan Dedes. Arok terpaku, sementara Dedes berlalu tanpa menyadari apa. Dewa, apa yang bisa saya lihat? Saya, kalau kamu bukan saya, aku sebenarnya kan aku. Maafin dia. Menceritakan semuanya pada engkau. Setiap detail dari cahaya di hati Dedes, getaran aneh yang ia rasakan, hingga pikiran yang membuatnya gelisah ketika kejadian itu. Labrawe yang telah mengetahui bahwa Dedes adalah Prameswari Tunggul Amplo, memahami makna secara benar. Ia pun memberitahu Arok bahwa perempuan itu ditakdirkan melahirkan raja-raja besar dari tanah Jawa. Dan sejak saat itu, hati Arok tak pernah benar-benar tenang lagi. Dan Arok semakin berhasrat untuk merebut Dedes meskipun tidak dari Jawa. Dan Arok membutuhkan sebelah keris ampuh untuk membunuh Tunggul Amplo yang terkenal sakti. Bangsa Sambaran pun memperkenalkan Ken Arok pada sahabatnya yang bernama Gandri, seorang ahli pusaka. Lagu ini sampai keseriusan. Lagu ini sampai. Apa ya? Biar tapi biar. Tinggi biar maafin dia. Seperti itu. Kayak balik. Kalau terlalu lama, gue aja 5 bulan. Bisa menjulai. Itu sulit tahu. Apa yang sulit? Tetapi aku tidak percaya. Baik, Bu. Ken Arok keluar dari rumah bukan dengan langkah cepat. Wajahnya tampak gelisah, seakan 5 bulan terasa terlalu lama baginya. Ia mulai sekali ke arah bengkel itu lalu berjalan pergi sambil menahan rasa tidak sabar menunggu keris yang akan menentukan nasib. Lima bulan kemudian, Wah. Udah jadi garisnya Masya Allah. Aku udah mengambil ke sini. Nah, mengambil ke sini. Sudah lagi. Keris ini belum selesai. Tidak bisa, Bu. Rencana akan dilaksanakan di sekolah. Tidak bisa. Saya akan menggunakan keris
Ia menuju ke Mapel membawa keris tertutup itu, berniat memperlihatkannya kepada Ibu Ijo agar seluruh rencana dapat berjalan sesuai keinginannya. Bujo, masih pulang? Mbak, Aro, apa yang bawa ya? Aku baru saja ya. Iya, ini Krisku. Aku baru saja. Gimana? Bagus sekali, guys. Boleh aku pinjam? Silakan saja, Bujo. Ini guys. Pokoknya seluruh penduduk desa sudah tahu kalau presidennya Bicara apa? Prajurit, kalau kau panggilkan ya. Aro, kemana? Ada berita apa? Kau bilang Pak? Selama ini kau cukup sigap. Karena itu aku ingin memberikan kamu. Terima kasih Pak. Hamba berjalan dengan kewajiban. Ini kesimpulan ini. Terima kasih. Yang ingin beristirahat. Terima kasih. Apa itu Aro? Diam, Pak. Nanti lo paham kita jaga. Ada berapa beres? Gusti, tunggu untuk tewas. Prabu, di sini ada keris tergeletak empat samudra. Keris ini bukan keris itu, Bu. Kita segera cari. Bagus dan jaga, jangan sampai ada yang keluar dari kepala. Baik, Prabu Dedes, kami akan menyelidiki secepatnya. Siapapun yang melakukan ini akan terbunuh. Kakanda, aku akan menjaga anak ini. Membunuh akibat Mapel. Ada yang memiliki keris ini. Apakah ada dengan cara rentan? Siapa pemilik keris ini? Tidak salah lagi, keris itu pasti milik Ibu Ijo. Iya benar, itu milik Ibu Ijo. Apa? Tidak. Sebenarnya keris ini bukan milikku. Tapi ini adalah apa? Tidak. Semua sudah tahu keris ini bukan milikku. Iya benar, sekali benar. Sudahlah, hukum Ibu Ijo sesuai peraturan yang berlaku atas kejahatan. Gusti, apakah panjenengan baik-baik saja? Aku baik. Kematian Tunggul bukanlah sesuatu yang menyedihkan. Pernikahan itu pun terpaksa. Tapi mengerti Gusti,
semuanya, Mbak. Oke, tinggalkan Pak. Ayo Gusti. Arok, Tumapel membutuhkan pemimpin baru. Aku sedang mengandung. Aku membutuhkan seseorang yang mampu menjaga kerajaan dan menjaga diriku. Aku ingin tahu, apakah kau bersedia memberikan diri sebagai pemimpin dari kerajaanku? Gusti, jika kembali bersedia, aku bersedia. Syukurlah jika kau bersedia. Bagaimana jika Lusa mengadakan acara pernikahan dan menggunakan kau sebagai tuan? Baik, Gusti. Aku memberikan batas besar yang dia sudah menemukannya. Boleh nggak menjadi? Silakan. Berhubung modal, bertemu. Besok akan melaksanakan pernikahan. Jadi kalian beritakan membantu mereka dan juga beritahu semua warga mengenai mereka. Ada apa dari prajurit katakan? Baiklah. Tidak ada
dan membawa Tumapel menuju jaya. Hidup Kanaro! Hidup Kanaro! Setelah kematian Tunggul Auto, Ken Dedes melahirkan seorang putra bernama Anusapana. Sementara itu, Ken Arok memimpin dan kerajaan Singasari dengan gagasan dan ambisinya. Pemerintahannya membuat wilayah itu semakin kuat dan dihormati, meski bayangan zaman masa lalu tetap menyelimuti istana. Tahun-tahun berjalan. Anusapati tumbuh menjadi pemuda yang gagah, cerdas, dan disukai para guru istana. Ia belajar sastra, strategi, dan keprajuritan. Namun, hatinya sering digelisahkan oleh pertanyaan tentang asal-usul dirinya. Hingga pada suatu hari, dengan hati yang penuh tanda tanya, ia memutuskan untuk menemui ibunya untuk mencari kebenaran. Mereka anaknya. Iya. Bagaimana dengan kekuasaan Bapak sekarang? Apakah aku akan mewarisi daripada Tumapel itu? Iya. Akan tetapi, aku ingin memberitahu kamu tentang sesuatu yang Suatu apa itu? sebenarnya Ken Arok bukanlah ayah kandung. Ayah kandung telah hilang. Beliau seorang adipati bernama Tunggul Auto. Apa? Apa maksudmu? Saat ibu menikah dengan Ken Arok, ibu sudah mengandung diri. Ayahmu adalah Tunggul Auto. Beliau telah tewas terbunuh. Aku bukan anak kandung ya loh. Terima kasih Pak. Kau boleh kembali. Keris ini menjadi saksi aksi pembunuhan yang membuatku menjadi bupati Tumapel ini. Ayo Hendra, ternyata kau telah membunuh ayahnya. Apa betul? Ini saya kau tahu bahwa kau bukan ayah kandungmu. Yang benar, akulah yang membunuh ayah kandungmu. Sejak lama aku menikah ibumu dan seorang adipati Tumapel ini, dan akhirnya keinginanku terwujud. Jika begitu kebenarannya, hari ini jangan berbicara. Aku berdiri bukan lagi sebagai anak, melainkan sebagai putra tunggal Ketum yang menuntut keadilan. Dengan keris ini, aku akan mengakhiri hidup. Perang ini bukan tentang tahta, melainkan dosa yang wajib. Anusapati! Apa yang kau lakukan pada ayahmu? Biarkanlah ini. Dialah yang telah membunuh ayahnya dan merebut kekuasaan Tumapel. Apa? Apa maksudmu? Biarkanlah. Dialah yang telah membunuh ayahnya dan merebut kekuasaan Tumapel. Jika begitu maknanya, buang jasadnya ke hutan. Biarkan jasadnya membusuk dan dimakan oleh hewan. Baik, Ibu. Prajurit, bawa jasadnya ke hutan. Ih, bingung gue. Astagfirullah. Kekuasaan tanah Tumapel semuanya akan berpindah ke tanganmu. Bukan karena kau pewaris yang sah,
seorang putra yang lahir dari kebenaran, bukan dari pengkhianatan. Penobatanmu akan dilakukan di sini. Aku akan menemukan bahwa Ken Arok meninggalkan suatu penyakit. Baik. Maka berdirilah Anusapati sebagai raja baru Tumapel, mewarisi bukan hanya tahta, tetapi luka dan kebenaran masa lalu. Tahta yang pernah direbut dengan tipu daya kini kembali pada pewaris sahnya. Untuk sesaat, Tumapel merasakan ketenangan. Namun, Jarah tak pernah berhenti. Ia hanya menunggu babak berikutnya, karena dalam dunia